rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Shalom bagi kita sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam sapaan teduh di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang kudus, kami bersyukur tangan Tuhan menopang kami hari ini. Tuhan telah melayakkan kami bangun di pagi hari ini. Dan sebelum kami akan melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang melayakkan kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengarkan definisi doa sebagai cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak jarang juga kita mendengarkan definisi doa sebagai nafas hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah sejauh mana makna doa tersebut hidup di dalam jiwa kita. Sudahkah doa menjadi nafas bagi kita, di mana ketika kita tidak berdoa maka kita mengalami kematian rohani? Atau sudahkah doa menjadi gambaran komunikasi kita kepada Tuhan, di mana saat kita tidak berdoa maka kita akan merasakan kesepian, hubungan dengan Tuhan terputus, kita tidak memahami maksud Tuhan dalam hidup kita, dan lain sebagainya. Bagaimana seharusnya kita berdoa sebagai orang percaya? Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini, Paulus mengingatkan kita untuk berdoa. Paulus dalam ayat ini mengatakan, berdoalah setiap waktu. Kata setiap waktu mengisyaratkan bahwa doa hendaknya dikumandangkan di dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Paulus tidak mengatakan berdoalah di waktu pagi saja, atau berdoalah di waktu siang saja, atau berdoalah di waktu malam saja.
Paulus juga tidak mengatakan berdoalah pada saat suka saja, atau berdoalah pada saat kamu diberkati saja, atau berdoalah pada saat duka saja, atau pada saat jalanmu terasa hampa. Tetapi Paulus mengatakan kepada kita adalah berdoalah setiap saat. Artinya tidak ada batasan waktu bagi kita untuk berdoa, dan tidak ada batasan kondisi yang membuat kita tidak berdoa. Jadi setiap saat, dalam segala kondisi yang kita alami, tentu kita harus berdoa. Berdoalah di dalam roh. Kata ini mengingatkan kita untuk senantiasa berdoa menurut tuntunan roh, bukan menurut keinginan kita. Banyak orang yang berdoa menurut keinginannya, meminta apa yang mereka inginkan, bukan yang mereka butuhkan. Akhirnya ketika berdoa dan doanya tidak terjawab, maka dia kecewa dan tidak jarang berpaling dari Tuhan, atau mencari alternatif lain. Misalnya, mencari orang pintar yang mampu menjawab doanya. Ada juga yang didoakan dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan yang dia inginkan. Lalu dia mengatakan mungkin pendoanya kurang beriman, atau doanya tidak mujarab. Bahkan ada juga yang melalui doa mereka mengontrol Tuhan. Misalnya ada yang menjadikan Tuhan sebagai satpam atau security di dalam doanya. Ada yang menjadikan Tuhan menjadi ATM. Ada juga yang menjadikan Tuhan sebagai supir pribadinya melalui doanya. Karenanya kita perlu berdoa di dalam roh agar kita memahami doa secara benar. Tidak semena-mena meminta pada Tuhan. Tidak berdoa menurut keinginan kita, tapi melalui doa kita meminta Tuhan menuntun kita, meminta apa yang kita butuhkan. Dan melalui doa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan terakhir, Paulus meminta agar jemaat di Efesus berdoa bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam melayani dan memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Perlu diingat keberadaan para pelayan Tuhan tidak terlepas dari kesalahan dan pergumulan. Banyak contoh Alkitab yang kita lihat menunjukkan keterbatasan dan kelemahan tokoh Alkitab. Misalnya Daud, salah satu tokoh yang kita ketahui sebagai pribadi yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsanya. Namun dalam perjalanan hidupnya, Daud pernah melakukan kesalahan. Dia membunuh panglima perangnya karena nafsu birahinya terhadap istri panglimanya. Salomo yang kita kenal dengan pribadi yang penuh hikmat, namun dia juga tidak terlepas dari kesalahan. Dia tidak mampu mengendalikan nafsunya, sehingga menikah dengan beribu-ribu wanita. Petrus, orang yang dekat dengan Yesus, dia juga pernah menyangkal Yesus. Dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya yang melakukan pelanggaran. Mereka juga tidak terlepas dari berbagai pergumulan di dalam hidupnya. Jadi penting bagi kita berdoa untuk orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam melayaninya, agar para pelayan dapat senantiasa berjalan di dalam koridor yang Tuhan tentukan dan dikuatkan saat menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi di saat mereka melayani Tuhan. Jadi, apa yang perlu kita ingat dari renungan ini? Ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, sebagai orang percaya kita perlu senantiasa berdoa setiap saat. Tidak hanya pada saat kita bergumul atau senang saja, bukan juga di waktu-waktu tertentu, tetapi di setiap saat. Yang kedua, kita perlu berdoa dengan tuntunan roh. Karena hanya dengan tuntunan roh kita memahami kebutuhan kita. Otoritas Tuhan yang berkarya di dalam doa kita, dan kita semakin merendahkan diri
di dalam Tuhan. Kita juga perlu mendoakan pelayan Tuhan, karena pelayan Tuhan adalah manusia yang terbatas, yang tidak luput dari kesalahan. Kiranya kasih Tuhan memampukan kita untuk berdoa setiap saat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan telah mengajarkan kami untuk berdoa. Biarlah kasih-Mu menyertai, memberkati kami, agar setiap saat, setiap waktu, dan di segala kondisi kehidupan kami senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk berbakti di GBKP Runggun Pondok Gede. Tuhan berkati anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap pelayan, pendeta, pertua diaken. Biarlah kasih-Mu yang hadir dalam kehidupan mereka. Setiap jemaat di dalam setiap pergumulannya, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Kerinduan-kerinduan hati yang ada di setiap jemaat-Mu juga Tuhan berkati. Demikian juga setiap anak-anak Tuhan yang hari ini boleh bersama-sama kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu tetap menyertai dan memberkati mereka dalam setiap kehidupannya, dalam pelayanannya, dan kerinduan yang mereka doakan. Biarlah Tuhan menyertainya. Tuhan, ini doa kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa, mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.